Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Raffi dengan NRP 502724068. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan pada penugasan sesi praktikum lab modul kedua. Nah, di modul ke-6 ini, modul ke-6. Nah, di modul ke-6 ini kita memiliki cemilan penugasan yang dimana kita tuh mendemonstrasikan keahlian kita dalam mengeksplorasi suatu kerentanan aplikasi web menggunakan tools yang telah kita pelajari. Nah, di sini ada target-targetnya yang sudah direkomendasikan dan di sini ada deskripsi soalnya, yaitu kita sebagai praktikan diminta untuk mendemonstrasikan tiga skenario serangan, yaitu brute force login, manipulasi request, dan password cracking, di mana tujuannya itu menunjukkan pemahaman kita sebagai praktikan dalam menggunakan Brute dan John atau Hashcat. Nah, langsung aja ke demonstrasinya, yaitu pertama, skenario pertama serangan brute force login menggunakan Brute Intruder. Nah, di sini aku menggunakan lab dari Portswigger, di mana yaitu lab yang itu lab username enumeration via subtly different responses. Nah, di sini dia tuh bakal ngeran dari labnya dulu, baru ntar ada login page-nya, ntar kita cari-cari bagaimana kita nge-brute force username dan password di loginnya tersebut. Ya, langsung aja kali ya. Nah, di sini sebenarnya aku udah persiapkan semua dari 1 sampai S3. Nah, ini udah ada di labnya. Dan ini kalau kita bisa lihat di proxy-nya ini udah aku ini sebenarnya. Nah, sini kalau kita ke home aja dulu. Bisa kali ya? Nggak usah deh. Langsung aja lah ya. Nah, di sini kita ada login lah ya. Kita di sini di page login di mana kita tuh bisa nge apa masukin akun dan lain-lainnya kayak username dan passwordnya kita bisa login dan harusnya di sini di proxy-nya tuh ada nah post login. Nah, di sini inilah yang bakal kita gunain sebagai eh, apa serangan brute force loginnya. Langsung aja kita masukin ke intruder di boot suite-nya, lalu kita ngeset username-nya itu sebenarnya ada banyak cara di Burpsit, yaitu kalau kita memang benar-benar mau uh, brute force, kita bisa pakai cluster bomb. Cuma cara cluster bomb ini adalah cara yang sangat-sangat lama karena kita pakai Community Edition bukan yang Pro Edition. Dan aku udah nyoba ini yang brute force semuanya. Ini masih 533 dari jam berapa tadi? Aku lupa. Dan nggak tahu itu masih nyala atau enggak. Anyway, sebelumnya aku sebenarnya udah ngelakuin di sini ada ini di mana kita tuh udah ngeset eh apa payloadnya. Jadi kalau secara gampang ya, kita tuh bakal ngeset username sama passwordnya di sini pakai positionnya. Position di sini maksudnya tuh kayak position payload yang bakal jadi mengganti-ganti di attack nanti. Nah, kalau brute set kan, kalau brute force kan bisa kita add sini aja, habis itu kita cluster bomb, kita masukin payloadnya, ntar dia bakal terus-terusan enumerate, ganti-ganti-ganti sampai ada yang login bisa ya. Cuma di sini karena kita gak mau lama-lama, kita pakai username dulu, lalu kan kita bisa lihat kalau di labnya tadi, mana ya? Nah, di sini di login page-nya ada invalid username or password, ada tulisan ini. Nah, kita tuh kalau di spreadsheet-nya, di settings, kita tuh bisa extract dari login page-nya ini dengan hal tersebut. Sehingga kalau kita add aja, nah, kalau nggak salah di sini. Nah,
Kalau kita lihat di yang ini, yang username, kalau kita nyari username, kita tuh bisa ngekstrak yang ininya. Nah, hasil dari ini dan kita udah nge-enumerate dan ngisi payloadnya dengan yang udah jadi yang udah diberikan dari kandidat username sama passwordnya ini dari labnya, kita tuh bisa dapat username-nya di sini yaitu acid. Kenapa? Karena kita bisa lihat nih invalid username-nya di sini tuh gak ada di sini. Selain yang itu ada. Nah, dari situ aku bisa langsung aja ganti di sini menjadi acid, lalu menggunakan password yang ini dengan position payloadnya. Lalu kita ganti payload configuration-nya dengan ya type simple list dengan candidate password yang udah diberikan dari labnya tadi. Nah, hasilnya kita dapat dengan username acid tadi dengan password Maggie. Kita coba aja. Bisa-bisa. Nah, acid Maggie. Nah, langsung. Sekarang lanjut ke bagian kedua, di mana kita bakal memodifikasi request menggunakan website repeater. Nah, di sini aku menggunakan lab Postgre juga, yaitu user ID control by request parameter. Nah, di sini kita tuh bakal melakukan horizontal privilege escalation vulnerability, yaitu ya sama aja sih modifikasi request. Nah, di sini kita tuh bakal nge-obtain API key dari user Carlos dan submit sebagai solusinya dengan login ke akun dengan kredensial winner Peter. Nah, sebenarnya kalau dari ininya sih respon dari server mengonfirmasi keberhasilan eksploitasi harusnya kalau kita akses user Carlos dengan API key-nya yaitu nanti kita dapatkan harusnya sih bisa ya. Cuma di sini karena kita submit as solution aja, jadi kita nggak usah. Anyway, kita langsung aja ke sini. Dimana itu kalau aku udah persiapan di sini, kalau kita ke my account di sini dan kita lihat ke proxy, harusnya tuh ada, nah ini get my account winner. Yang di sini tuh kayak basically eh apa ya parsing dari ak- apa tempat dari akun si dengan ID winner itulah. Nah kita langsung aja send ke tuh repeater. Nah di sini kita kalau send lagi harusnya kita dapat dari request ini dengan respon ini. Nah, kita tuh bisa lihat di sini kalau ke bawah ada API key dari si winner. Nah, karena kita mau cari yang punya Carlos, yaitu API key si Carlos, kita coba ganti ID di sini dengan Carlos. Dan kita bisa send lagi dengan respon username Carlos dan API key si akun Carlos. Nah, secara logiknya kalau kita login sebagai Carlos dengan API key yang sudah tertera di sini, harusnya kita bisa langsung mengakses ke akun dari Carlos itu sendiri. Nah, itu kita submit aja. Gokil. Nah, kita udah yang satu sama dua. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yaitu kita bakal melakukan password cracking dengan John the Ripper atau Hashcat. Nah, di sini aku menggunakan John the Ripper, mana sini tuh. Nah, sini aku udah persiapkan. Aduh, belum dirapiin. Jadi aku tuh cari dulu dari buat head apa hash hash passwordnya dulu dimana ini ada si user admin pakai password. Nah, kenapa kita HT password ini karena ya harus format apa CMD crypt ya. Jadi dia tuh ngikut lah dengan word list si rockqtxt yang ada dipakai dengan oleh si John ini. Sebenarnya sih base-nya sih karena ini aja sih
Apache MD5. Sebenarnya ada banyak eh, apa base-nya seperti kayak MD5 ataupun CA1 ataupun yang lainnya. Cuma kita di sini kayak apa ya? Fokus ke coba ke MD5 crack aja dulu. Anyway, kalau kita lihat di sini aku udah persiapin semuanya. Dan kalau kita cari aja dengan ya sesuai ke filenya yang aku udah persiapin di sini yang dengan isinya itu ada hash file dan orangnya juga. Dan kalau kita lihat di sini, nah ini udah karena udah kayak decrypt ya tadi harusnya sih dengan apa itu? Coba-coba kita ulang aja deh. Gimana? R, yes, R, yes, txt. Lalu kita coba aja sini. Nah, nah kita langsung pilih aja. Lalu kita nano yes, R, S, txt. Nah, di sini kita langsung aja di sini eh cetak cetak X. Lalu kita langsung aja pakai yang ini. Nah, sekarang kalau kita decrypt pakai John, bisa langsung kelihatan tuh. Itu password untuk admin yaitu password Budi itu 12345 dan password Rahmat itu admin 123. Seperti itu. Ya, itu saja dari aku, Ahmad Rafi. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata atau sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.